Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Adik selaku Store Manager, yang saya hormati Bapak Ibu Supervisor Matahari Depak Semarang, yang saya hormati Ustazah Sri Mas Kubal, dan yang kami cintai seluruh rekan-rekan sekerja Matahari Depak Semarang. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena berkat beliau kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Untuk mempersingkat waktu, saya bacakan susunan acara pada pengajian pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan. Kedua ada tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Sri Mustafa. Yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan keempat ada penutupan. Marilah kita membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian acara yang kedua yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Sri Mas Kufa. Waktu dan tempat kami persilakan. Kajian pada kesempatan kali ini kita awali kembali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmah wa 'annallaha ra'ufur rahim. Shadaqallahul azim. Al-ayah Surat 24 An-Nur ayat ke-20 dengan tema kali ini adalah karena karunia Allah kita dimudahkan. Hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Matahari Depak Mall yang dirahmati oleh Allah, yang selalu dalam kondisi sehat walafiat, yang selalu diringankan langkah-langkahnya oleh Allah dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur hidup ada panutan. Siapa panutan itu? Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan yang Allah pilih untuk menjadikan diri kita, beliau sebagai seorang teladan, kita sebagai hambanya untuk mengikutinya. Dan alhamdulillah harapannya pada kesempatan kali ini selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin, amin ya robbal alamin.
Mungkin karena ini juga perdana juga ya, baru ketemu kali ini ya, yang kemarin juga perdana. Saya perkenalkan diri, saya namanya memang agak unik dengan yang lain. Ada masnya, Mas Ufah, karena semua keluarga menggunakan mas. Ibah saya Mas Mina, ibu saya Mas Kana, kakak saya Mas Lahatin, saya Mas Ufah. Biar kelihatan orang Jawa, saya ketambahan Sri, kakak saya Siti, Sri Mas Ufah. Dan alhamdulillah singgahnya di Budak Payung, dan alhamdulillah dikaruniai anak 4, mantu 2, cucunya mau 5. Alhamdulillah singgahnya di Budak Payung. Kalau ada yang singgah bisa mampir ke sana. Insya Allah itu sekilas info. Mari kita simak, tema kita adalah karena karunia Allah kita dimudahkan apapun bentuknya. Tertera di dalam surat 24 ayat yang ke 20. Boleh diterjemahkan? Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Ini sebagai tema kita kali ini, bahwa karena karunia Allah menyebutkan walaula fadlullahi. Jika bukan karena karunia Allah jenengan datang ke sini, nah itu pasti susah. Allah mudahkan datang ke sini panjenengan, perjalanannya lancar, nyampe di sini lancar, itu karena karunia Allah. Karunia, rahmatuhu dan rahmatnya Allah, kasih sayang. Karunia itu kemudahan, kasih sayang itu juga termasuk sayangnya Allah jenengan dimudahkan. Alhamdulillah. Untuk mencapai karunia Allah, awali semua kerjaan dengan basmalah. Kalau udah selesai, hamdalah. Apakah tadi pergi dari rumah sudah basmalah? Alhamdulillah. Nyampe di sini hamdalah? Lupa. Langsung masuk. Itu awali basmalah, apapun yang panjenengan lakukan. Itu Allah memerintahkan kepada kita supaya di tangan-tangan Allah itu nurunkan karunia, kemudahan, rahmat, kasih sayang. Awali semua kerjaan itu basmalah. Tertera di dalam surat, awali dengan basmalah. Itu ada di surat 20, surat ke-27. Itu adalah ke-27 itu adalah surat An-Naml ayat 30. Allah menyebutkan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi ini bentuk contoh real. Nabi Sulaiman memberikan surat kepada siapa? Kepada siapa yuk? Ratu Bilqis. Ketika menulis surat kepada Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman itu menulisnya bukan Assalamualaikum, tapi Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita sebagai hamba Allah, semua aktivitas awali dengan basmalah, supaya karunia rahmatnya Allah diturunkan kepada kita, karena semua yang kita lakukan atas namanya. Sekarang setelah nulis biasanya kan salam kan, biasanya nggak pakai basmalah, langsung salam. Menurut hadisnya, yang wajib menjawab salam itu ketika mendengar. Betul? Jika engkau mendengar salam, maka hukumnya wajib. Apa artinya wajib? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Jadi kalau panjenengan dengar salam, wajib menjawab dalam kondisi apapun, kecuali di tempat yang kotor alias WC.
Itu tidak boleh ada kalimat Allah, hanya jawabnya dalam hati. Jadi ketika panjenengan ada WA salam, salamnya di WA itu dengar atau kita baca? Baca. Kira-kira nek dengar sama baca sama nggak hukumnya? Berbeda. Kalau membaca karena nggak dengar, itu berarti hak kita mau jawab mau enggak. Maka bagi kita, kalau panjenengan salam kok nggak dijawab karena itu WA nggak dengar, jangan menuntut yang menerima menjawab. Tapi menyenangkan menjawab dengan emoji waalaikumsalam kan aja kan, banyak kan. Lah itu menyenangkan, kita mendapatkan pahala menyenangkan. Salah satu contoh menyenangkan, tabassumuka biwajhika shadaqah. Senyum itu sedekah. Apa artinya sedekah? Berbuat baik. Shadiqun, shadaqatun, melakukan kebaikan-kebaikan karena membenarkan. Shadiq itu membenarkan, berarti melakukan kebaikan. Ketika panjenengan senyum, itu sudah nilainya sedekah. Tapi kalau kebanyakan senyum, biasanya kalau senyum-senyum sendiri itu pada saat apa? Langsung jangan HP gini sendiri itu kan bisa senyum-senyum sendiri tuh. Orang main HP yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh, berarti autis ya. Sama suaminya HP, istrinya HP, anaknya HP, pada senyum-senyum sendiri. Ketika kumpul, hormatilah ya sekelilingnya. Oke, itu berarti panjenengan pengen entuk rahmatnya Allah. Kan Allah tadi berjanji, kalau jenengan gak entuk rahmat, gak entuk karunia, dosanya pasti banyak. Innallaha ra'ufur rahim. Allah itu maha penyantun, lagi maha penyayang. Maka biar panjenengan mendapatkan kasih sayangnya Allah, tolong awali kerjaan dengan basmalah. Apa untungnya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah testimoni ngecek tulisan ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, sampai titik mim. Ada 19 huruf. Dan Allah menghargai satu hurufnya, satu kebaikan. Berarti nek jenengan baru baca basmalah bismillahirrahmanirrahim sudah mendapatkan pahala 19 kebaikan. Terus melakukan kebaikan 1 berarti mendapatkan 20. Terus ditutup rampung kerjaan dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin juga sama. Hurufnya ada 19 huruf, berarti ada 19 kebaikan. 20 tambah 19 berapa? 39 kebaikan sudah nyampe akhirat. Bisakah sekali kerja basmalah mau ditutup hamdalah? Insya Allah. Akhiri hamdalah itu yang lebih susah. Yang mana? Yang sering lupa hamdalahnya. Oke, ayatnya ada di sini biar nggak sering lupa. Perintah untuk mengucapkan kalimat hamdalah ada di surat 10. Surat 10 ayatnya 10. Terjemahkan. Doa mereka yang di dalamnya yang subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Tuhan kami, dan salam penghormatan mereka yang salam sejahtera, dan penutup doa mereka yang alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Penutup apapun doaun ya. Di sini Allah menyebutkan dakwahum. Doa itu adalah aktivitas akhir apapun kerjaan panjenengan, diperintahkan oleh Allah alhamdulillahirabbil alamin. Tujuannya supaya kerjaan kita kali ini sudah nyampe akhirat. Masalahnya kalau panjenengan hamdalah kok lupa, ruginya di sini.
Basmalah, oke, dapat 19 kebaikan. Kerjaan dapat 120. Berhubung tidak ditutup dengan hamdalah, langsung beraktivitas yang lain. Terus di sini ada marah-marah. Lah yo, wis masak sampai capek nggak dimakan. Semua kerjaan panjenengan yang 20 pahala tadi karena ngomel hilang. Yang suka ngomel biasanya laki atau perempuan? Astagfirullahaladzim. Ngomelnya biasanya karena capek atau karena nggak dihargai? Emang harganya berapa? Nggak dihargai. Wanita itu sebetulnya nggak butuh apa-apa, pengen dihargai doang ya. Iya, makasih ma, makasih deh, seneng banget ya. Betul, bener, nggak pengen dihargai berapa. Oke, jadi untuk mendapatkan itu semua, Allah menyebutkan lakukanlah setiap hari basmalah, hamdalah. Berarti itu menggerakkan langit di sana untuk supaya Allah turunkan kepada kita kemudahan-kemudahan. Kalau tidak karena rahmat Allah, setan itu naudzubillah min dzalik. Lanjut yang ayat tadi yang aku sudah sebutin ya. Karena karunia Allah kita tidak akan kena cobaan-cobaan. Oke, ini lanjut ke ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muruna bil fahsya'i wal munkar. Al-ayah terjemahkan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mari kita simak. Kalau bukan karena karunia Allah, nyuwun sewu, kenapa setan itu dilaknat oleh Allah masuk neraka? Apa sebabnya? Ada yang tahu? Karena kenapa setan itu kok dilaknat oleh Allah masuk neraka selamanya? Dan setan mengatakan, oke, aku mau masuk neraka asalkan diberi waktu umurnya dunia. Aku akan ngajak manusia. Kenapa? Karena sombong, tidak mau sujud, patuh sama Allah untuk menyembah, atau bukan menyembah, sebetulnya mengakui Allah itu menciptakan Adam, manusia tercipta dari tanah, setan tercipta dari api, malaikat tercipta dari cahaya. Setan ini, malaikat aja mau ikut tunduk perintah Allah, suruh mengakui ini ada Adam. Kata setan, manusia dari tanah, aku dari api, merasa lebih. Orang kalau merasa lebih itu awalnya dari paling dasar itu ujub. Bahasa Arab ujub itu bangga, di atasnya bangga riya, di atasnya riya sombong. Orang kalau sombong itu merendahkan orang lain, dia merasa. Bagi orang-orang yang ada sifat-sifat sombong, kita nggak boleh menuduh dia sombong. Kalau kita menuduh dia sombongnya satu, kita empat. Nggak mungkin kan kita nuduh ini, kamu itu loh sombong, kan nggak mungkin. Kamu tuh loh sombong, kan gitu. Maka sombong itu merendahkan orang lain. Karena setan itu adalah bahan utama nanti di neraka. Neraka itu kan api. Bahan neraka api. Nek misalkan jenengan bikin roti, bahan utamanya apa? Tepung. Terus bahan tambahannya apa? Gandum, telur. Lah, di neraka itu bahan utamanya adalah setan. Bahan tambahannya apa? Nih, sebelum tak terangkan ini ada ayat lagi, bahan
bahan neraka. Kayaknya ngeri ya. Bahan neraka ada di surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang sangat kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini menerangkan bahan neraka sebelum di hadapan. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, jagalah anfusikum, dirimu, wa ahlikum, keluargamu. Dari mana? Dari neraka. Kenapa? Karena neraka itu adalah bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Tambahan itu. Bahan utamanya adalah api tadi, setan tadi. Na'udzubillah min dzalik. Syaitonir rajim. Berarti nek jenengan marah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti jenengan nek sampingnya suaminya marah, jenengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti suaminya itu dalam rangka minta perlindungan ya Allah dari setan. Ya, jadi kita berusaha, karena setan itu lanjutan varia. Jadi bahan-bahannya itu dasarnya adalah setan. Itu kapan masuknya setan? Setelah kiamat selesai, dia semuanya masuk neraka. Dan temannya adalah tambahannya manusia-manusia yang mau diajak. Dan bahan utamanya setan, manusia, dan batu. Sekarang jujur, apakah marah itu dosa? Ya, dosa? Yang suka marah tadi laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa kok perempuan? Karena perempuan keturunannya sementara laki-laki keturunannya laki-laki itu kalau di WA bla 1, bla 2, bla 3, bla 4, bla 5, jawabannya cuma iya tanpa A. Tanpa A, Y toh. Yes. Itulah, Masya Allah. Makanya Rasulullah ketika di Isra Mi'raj kan, neraka kebanyakan siapa? Wanita. Wanita basa Jawa nih singkatannya wani ditoto. Betul? Wani ditoto maksudnya suka bantah. Betul? Astagfirullahaladzim. Kembali lagi itu bahan ya, tadi tak tunjukkan. Kembali ke semula tadi, surat ke-24 An-Nur, yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, ayat yang ke-21. Mari kita simak isi yang pertama ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, jangan ikuti setan. Setan itu nanti bahan neraka itu loh. Tapi na'udzubillah min dzalik. Ngikutin setan, na'udzubillah min dzalik. Marah itu berarti mengikuti setan. Karena ada hadisnya la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga, tapi jika marah bagimu neraka. Astagfirullah. Kenapa kok kita dilarang ngikutin setan? Lanjutan ayatnya tadi, wa may yattabi' khutuwatis syaitan. Jika engkau mengikuti setan, setan itu mengajak perbuatan fahsya wal munkar. Apa artinya fahsya? Melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Apa artinya keji? Melanggar Allah. Mungkar berarti kita mendolimi diri, karena nanti di hari akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban. Sekarang coba kita koreksi. Apa yang didengar? Biasanya suka komentar, itu laki atau perempuan? Perempuan, oke. Apa yang dilihat? Terus biasanya suka komentar, itu laki atau perempuan? Perempuan, oke. Apa yang masih di dalam perasaan hati? Masih dalam hati, perasaan. Itu biasanya yang menggunakan, menonjolkan perasaan atau sukanya komentar, itu laki atau perempuan?
perempuan. Astagfirullahaladzim. Itu berarti sudah mengikuti setan. Karena setan itu ngajak yang jelek. Karena semua apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu nanti ditanyakan oleh Allah. Dan panjenengan wanita ini, atasnya wanita itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin. Maka carilah pemimpin yang pemimpin itu bisa mengarahkan diri kita. Nah, untuk bilang mindalik kalau panjenengan ngikutin setan. Sekarang oke. Dosa yang sering dilakukan. Ini setan ini masalahnya. Kalau panjenengan itu nggak dapat karunia Allah, mungkin dosanya oke, gede. Karena di ayat ini, lanjutan ayatnya tadi dikatakan, Allah menyebutkan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka. Allah menurunkan rahmat, membersihkan dosa-dosa hamba-hambanya, siapa yang dikehendaki. Karena Allah itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Artinya, kalau kita bukan karena karunia Allah, dosa kita banyak sekali. Sekarang kita akan kupas dosa-dosa yang sering dilakukan manusia. Dalam surat 49 Al-Ankabut ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Al-ayah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat dan penyayang. Ya, panggilan ini khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang beriman. Panggilannya Allah, anak khusus. Kalau ada paket ditujukan kepada nama kita, pasti kita kan tergerak kan. Aku dapat paket gitu kan. Begitu juga ini panggilan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Bukan ya ayyuhannas, hai manusia, hai semua manusia. Enggak, ini khusus. Kenapa orang beriman dipanggil? Ada 3 larangan. Yang larangan 3 ini nilainya dosa. 3 itu karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu istanibu. Ya ayyuhalladzi, orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman ya, jangan ngikutin banyaknya orang. Banyaknya orang itu banyak melakukan dosa. Dosanya apa? 3 dosa yang sering dilakukan manusia. 1, inna ba'dadh-dhanni ismun, suka prasangka buruk. Yang suka main perasaan laki atau perempuan? Perempuan semua ya. Astagfirullahaladzim. Berarti laki-laki aman ya. Karena aman itu maka slow. Hidupnya slow. Slow apa saja? Slownya positif atau slownya negatif? Positif ya. Insya Allah positif ya slownya. Jangan slow respon, slow ngetrian, slow nggak tanggapan. Slow positif ya insya Allah. Maksudnya kalau pasangannya lagi marah, nggak usah ikut-ikutan. Karena wanita itu kan perasaan, apalagi baperan, apalagi capean, apalagi. Nah, kan bahaya. Makanya laki-laki itu arinjal sebagai pemimpin dan istilahnya tenangkanlah pasangannya yang sudah punya pasangan. Ya, kenapa? Karena ini wanita itu butuh ditenangkan. Mau pergi, jujur mau pergi. Yang nutup pintu biasanya siapa? Jendela biasanya siapa? Perempuan. Laki-laki nggak nutup. Kan perempuan itu ketika mau berdandan, mau pergi itu kan ribet. Beda dengan laki-laki. Laki-laki mau pergi, mau pakai celana apa, kaos apa, oke. Nek perempuan nggak meceng, ganti lagi.
Itu kan membuat lama kan. Maka bantulah ya ketika di rumah pergi apa yang mau dibawain, apa itu masya Allah itu bentuk perhatian ya kepada pasangannya. Oke, tak lanjutkan lagi. Inna ba'dal dhanni ismun. Dosa yang sering dilakukan manusia nomor satu adalah suka berprasangka, dan yang suka prasangka itu biasanya di wanita, karena wanita itu hidupnya 100% menggunakan perasaan. Logikanya itu nanti. Sementara laki-laki hidupnya 100% pakai logika, pakai perasaannya nanti. Hampir-hampir dikatakan kalau wanita tak punya logika. Kalau laki-laki hidupnya hampir-hampir dikatakan tak punya perasaan. Gak punya perasaan. Astagfirullah. Padukan ya, saling menolong. Yang kedua, wala tajassus. Dosa yang sering dilakukan manusia yang kedua, suka tajassus, itu cari-cari kejelekan orang lain. Yang namanya manusia gak ada sempurnanya. Kita itu kumpulan manusia, bukan kumpulan para malaikat. Kalau ada kekurangannya itu pasti. Gak ada manusia itu sempurna ya. Ada yang hitam mancung, ada yang putih pesek, ada yang hitam kaya, ada yang putih miskin. Ada sempurnanya nggak ada. Tapi kata banyak orang, tampan, cantik, bisa dipoles, betul? Terus yang dicari apanya? Hatinya. Oke, kembali lagi. Dosa yang sering dilakukan manusia yang ketiga setelah wala tajassus, yang ketiga wala yaghtab. Apa artinya wala yaghtab? Yaitu suka bergunjing. Kerasani dunia siapakah? Laki atau perempuan? Perempuan lagi. Astagfirullahaladzim. Kita dosa terus ya Allah. Di antara tiga ini Allah mengatakan walahmi ahi, walahma. Di situ disebutkan walahma, memakan ya. Nah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan. Di antara dosa ini ada mayit teman kita sendiri, kita kenal, dan sudah busuk mayit ini, kita makan dagingnya. Semantong, bentuk semanti. Zaman kapan itu kan ada kan? Yang ada orang meninggal langsung dia ngambil, ternyata untuk menambah kekuatan ilmu hitamnya ya, orang Jawa Timur ya. Terus gambarannya wa karihtumuhu, kata Allah, hai manusia yang beriman, apa kamu gak jijik? Wattaqullah, takutlah kamu kepadaku, kata Allah, innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha penerima taubat. Artinya kalau manusia tadi yang sudah busuk, kok kita dirasani, kok kita dicari kejelekannya, kok kita diprasangka buruk orang lain, dengerin dulu filternya hati ini. Apakah aku benar? Nek memang benar cukup astagfirullah. Nek memang kabar-kabar itu yang kabar-kabar buruk itu kok memang aku dengar, kok enggak, cukup alhamdulillah. Kenapa? Dosa kita ini diambil mereka. Jadi nggak usah pakai marah. Emang somo tuh saya ngomong kita ini lah, itu malah jangan kepancing marah. Jadi di sini hatinya sebagai filter. Aku bener gak ya kayak gitu? Kalau memang enggak, karena dosa kita diambilin mereka yang suka ngerasani. Kata jenengan jangan berulah ya. Aku tak berulah, aku pengen dirasani orang ya, itu berarti niat. Ini bukan ada ulah, enggak. Maksudnya apa adanya, kita sudah kerja apa adanya, tapi difitnah. Maka ada istilah fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau dibunuh kan sekali dibunuh meninggal. Kalau fitnah itu kan pelan-pelan, ya. Naudzubillah min dzalik.
Jadi, kalau ada orang yang ngerasani kita, dengerin dulu aja, bener apa enggak. Kalau memang bener istighfar itu aja. Kalau memang enggak, alhamdulillah. Tapi ya jangan gini, Mbak, kok nyuwun tolong aku rasa nono. Itu berarti kan nggak mungkin lah. Orang ngerasani itu sengaja kan ya? Ada niat enggak? Enggak. Berarti jenengan nggak sadar. Berarti kalau nggak sadar koma dong. Orang kalau koma tempatnya di mana? Rumah sakit. Khusus bagian apa? ICU. Kalau lama koma di ICU diapain? Diyasinkan. Kalau sudah diyasinkan ada kabar berita di masjid apa? Kabar duka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia, nama usia 30. Sapa kuwi kok isih muda gitu kan? Kesan kematian itu masih muda. Kesan kematian itu muda atau tua? Atau tua muda? Apakah kematian itu harus waktu nanti tua? Soalnya kesannya telah meninggal dunia usia 70, wajar kan gitu ya? Nggak 30 nggak wajar gitu kan? Kematian itu kapan saja kita tidak tahu. Maka nyuwun sewu di dalam kehidupan kita, karena dosa kita itu banyak tadi, di antara 3 tadi, prasangka buruk nilainya dosa, mencari kejelekan orang lain nilainya juga dosa. Yang ketiganya bergunjing adalah nilainya dosa. Di antara 3 ini semuanya dosa. Berarti kalau hari-hari kita selalu sering melakukan seperti itu, maka solusinya apakah? Imbangi melakukan amal-amal kebaikan supaya Allah turunkan rahmat. Ini sudah mulai solusi ya. Solusi yang pertama tadi, biar panjenengan mendapatkan karunia-Nya Allah dan rahmat kasih sayangnya Allah, awali kerjaan dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Sekarang solusi yang kedua, supaya mendapatkan rahmatnya Allah, biar dosa kita nggak banyak, untuk menutup dosa-dosa kita, ada 3 amal untuk mendapatkan karunia-Nya Allah, tertera di dalam surat 35 Fatir ayat yang ke-29. Innal ladzina yajnuna kitaballah, 1, wa aqamus salah, 2, wa anfaqu mimma razaqnahum syurran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul adzim. Al-ayah terjemahkan. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Ya, solusi supaya Allah turunkan rahmat karunia-Nya kepada kita ada 3 amal. Tadi yang 1, yang paling pendek, awali kerjaan dengan basmalah, nek pun rampung hamdalah. Insya Allah bisa ya. Apapun kerjaan kita. Yang kedua, supaya Allah turunkan rahmat karunia-Nya kepada kita, yang kedua ada 3 amalan. Apakah itu? A. Innal ladzina yajluna kitaballah. Banyak-banyak tadarus Al-Quran, minimal Al-Fatihah. Al-Fatihah kita sebelum waladhdallin, diam dulu, apa yang jenengan minta baru amin. Karena itu mengamini permintaan kita. Contoh, jenengan mau kerja, awali dengan basmalah, syukur tadi Al-Fatihah. Terus waladhdallin, ya Allah, sebelum amin, semoga kerjaan hari ini berkah, lancar, laris, manis. Kalau dagangan yang kita tanggung jawab kita laris manis, kita dapat fee kan? Dapat bonus kan? Nah, kekuatan doa saling menguntungkan. Kekuatan doa. Kenapa? Karena setelah membaca Al-Fatihah minimal. Kenapa kok Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu jantungnya Al-Quran, saripatinya Al-Quran. Orang lagi meninggal juga Al-Fatihah doanya.
Orang yang lagi ulang tahun juga Al-Fatihah doanya. Orang yang apa saja Al-Fatihah itu jantungnya Al-Quran. Mau dibaca di atas awal waktu, maksudnya di acara awal, di pertengahan, di akhir, Al-Fatihah itu boleh-boleh saja. Jadi kita tidak harus nunggu Al-Fatihah kan awal, enggak. Harus di pertama, enggak. Karena Al-Fatihah itu jantungnya, saripatinya Al-Quran. Jadi kalau jenengan nggak bisa doa apapun, Al-Fatihah. Doain ya, aku ini Al-Fatihah. Itu insya Allah ya kekuatan doa. Apalagi ini anak-anak sekolah lagi PTS ya. Tahu? Kekuatannya Al-Fatihah aja. Kalau kita sebagai mamanya doain Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu tadi jantungnya. Oke? Amalan yang kedua, kalau setelah baca Al-Quran itu doanya ijabah, minimal Al-Fatihah ya, ijabah ya, Al-Fatihah. Sebelum amin minta apa saja, baru amin, mengamini apa mintanya kita. Yang kedua, yang B, dari B. Wa aqamus salah, menegakkan sholat. Kenapa kok sholat? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Harusnya. Kenapa? Karena nanti di akhirat kita itu ditimbang sholatnya baik, semua amalnya jadi baik. Nyuwun sewu. Sholat itu hukumnya apa? Wajib. Jujur, wajib. Arti wajib tadi dijalankan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Kira-kira untuk sholat khusyuk itu susah atau mudah? Susah. Untuk mendapatkan khusyuk karena susah, maka nyuwun tolong awal waktu lebih bagus, 5 waktu syukur, nega iso asar dan subuh. Kenapa kok asar dan subuh? Untungnya sholat asar dan subuh awal waktu. Malaikat siang mau diganti malam itu di asar. Jangan sholat sekali, sholat asar sekali, 2 malaikat ini mencatat siang dan malam. Malaikat malam mau diganti siang ada di subuh. Sekali sholat subuh awal waktu, 2 malaikat sehari berarti 4. Sebetulnya Allah itu maha lihat, tapi kenapa masih nanya pada malaikat? Hai malaikat, kenapa engkau melaporkan amalan hambaku terlambat? Malaikat menjawab, ya Allah, ada hamba engkau yang lagi sholat, aku menunggunya, aku sampai mencatatnya sampai selesai dia sholat. Ini tujuannya apa? Supaya kita perhatian. Waktu asar dan subuh disebut sholatul wusta, sholat pertengahan pergantian malaikat. Nek bisa utamakan, jaminannya surga. Kalau nggak bisa berarti surganya susah. Astagfirullahaladzim. Itu pentingnya di situ. Kalau kita susah berarti surganya susah. Oke, aku lanjutkan yang ketiga. Yang C berarti A tadi tadarus Al-Quran minimal Al-Fatihah. Yang kedua salat minimal asar dan subuh biar dapat surga. Dan yang C adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Banyak-banyak bersedekah di waktu susah atau di waktu lapang. Apa artinya sedekah? Berbuat baik. Apa artinya berbuat baik? Bentuknya apa saja? Apapun. Tenaga hari ini baca dengan ngaji, yang hari ini jadi MC, Masya Allah, dapat pahala sendiri ya. Atau apapun yang hari ini bikin minuman, hari ini yang menyiapkan, hari ini nanti yang bersih-bersih mau beresin lagi, semua itu kebaikan. Maka setelah panjenengan melakukan kebaikan, berdoalah sama Allah. Itu coba. Setelah beres-beres, ya Allah semoga hari ini aku dapat keberkahan. Itu Allah turunkan karunia, rahmat, doa di panjenengan jadi ijabah jika melakukan 3 ini. Yaitu tadi, tadarus Al-Quran minimal Al-Fatihah. Yang kedua, sholat minimal asar dan subuh awal waktu. Ketiganya C-nya adalah banyak-banyak bersedekah, kekuatannya doa, biar Allah turunkan rahmat, kasih sayangnya Allah kepada kita. Oke, selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Paham? Untuk mendapatkan ini, karena ini juga susah kan, saya kasih bekal untuk pada kesempatan kali ini, doa mohon kemudahan. Yuk sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca.
jenengan nirukan ya. Terus rekam di sini. Ntar sholat lantunkan, atau kapan saja minta sama Allah, atau pas lagi jaga minta sama Allah biar Allah mudahkan apa hajat panjenengan. Rabbighfir, sama-sama. Rabbighfir. Lagi? Rabbighfir. Lagi? Rabbighfir. Gak pakai li lo ya. Kalau li itu kan Rabbighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa apa? Orang tua kan aku nggak ngajarin itu. Ini beda. Nggak pakai li. Rabbighfir, sama-sama. Rabbighfir. Warham. Gabung. Rabbighfir warham. Lagi. Rabbighfir warham. Wa anta. Gabung. Rabbighfir warham wa anta. Lagi. Rabbighfir warham wa anta. Terakhir, khairur rahimin. Gabung. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Lagi. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Oke, nanti di rumah awalnya sudah punya nomor yuk tak kirim ya. Atau bisa lihat di IG saya hashtag kajian Sri Mas Kufa, judulnya doa mohon ampun, doa mohon kemudahan. Itu tertera di dalam surat 23 Al-Mu'minun ayat paling akhir 118. Artinya Rabbighfir, ya Allah ampuni kami, warham, kasih sayangi kami. Yang di sini, yang di benar-benar jenengan minta apa, minta diwujudkan. Wa anta, dan engkaulah khairur rahimin, sebaik-baik pemberi kasih sayang. Itu memuji Allah. Hafal? Yuk sama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Siapa mewakili dari sayap depan? Yuk, satu. Siapa takut sendiri ya? Yuk, bismillah. Boleh? Ayo. Boleh? Yuk, bismillah. Siapa? Boleh? Ada? Yuk, dari saat sini berdua boleh? Berdua yuk, siapa? Dari sini siapa? Yuk. 1, 2. Gak ada yang berani. Perempuan tuh kayak gitu. Kayaknya laki-laki berani deh. Siapa yang laki-laki? Berani? Ada? Hafal ya? Insya Allah. Hafalnya praktiin aja, tidak harus setelah sholat. Kapan saja jenengan pingin kerjaannya dimudahkan Allah. Itu tadi, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Syukur yang pengen jodoh, ya Allah mudahkan datangan. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Insya Allah. Oke? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tetap doa. Semoga Allah mengijabahi doa-doa kita, karena ini hari Jumat. Insya Allah doanya ijabah. Setelah menuntut ilmu, insya Allah nilainya doanya ibadah. Insya Allah ijabah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u manzila. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkan rahmat kepada kami yang hadir saat ini, ya Allah. Apa yang ada di dalam hati-hati kami yang hadir saat ini, ya Allah, mohon diijabahi. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun, ya Allah. Kami yang hadir saat ini sadar diri banyak dosa, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami.
jamaah kami yang hadir saat ini, dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dan kami semua terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kebaikan-kebaikan kami semoga istiqomah ya Allah sampai akhir hayat kami, dan kami semua dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, kami memohon yang hadir saat ini berikan umur panjang ya Allah, banyak kebaikan ya Allah, banyak rezeki ya Allah, yang sudah dimiliki selalu berkah untuk dunia akhirat dan kembali bersyukur. Allahumma ja'al khaira amrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fi. Beri kami perlindungan ya Allah dimanapun berada, dan terima amalan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyadan. Rabbana taqabbal minna innaka 'antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi fadlilah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu tadi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Jika ada salah kata, itu saya sebagai manusia minta maaf. Alhaqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Sri Masfufa untuk tausiahnya hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Demikian acara pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.